Oke, mulai ya. Ya silakan bang, buka bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok B akan menjelaskan pemaparan materi tentang kasus 2, yaitu tentang kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi. Kita lanjut Mas Pandu. Nah, untuk anggotanya sendiri yaitu ada Agildini Agenesi dengan ekor NIM 109, kemudian ada Ferus Janani Putri dengan ekor NIM 223, kemudian ada Pandus Wicaksana dengan ekor NIM 092, kemudian ada Ibrahim Saleh dengan ekor NIM 074, kemudian ada Topon Istisamen dengan ekor NIM 153, kemudian ada Mutia Naira Fuad dengan ekor NIM 113, kemudian ada Gentor Prasetyo dengan ekor NIM 171, kemudian ada Maulana Izuddin dengan ekor NIM 044. Bisa lanjut. Nah, kemudian untuk di penjelasan saya serahkan ke kelompok 2 yang lainnya. Bisa dimulai dari Mas Gentur, bisa dibacakan. Bentar. Sistem fisiologi pada pertumbuhan organ reproduksi ayam. Pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi ayam betina sangat tergantung pada sistem hormonal tubuh. Organ utama yakni ovarium berkembang di bawah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus dan hipofisis. Sistem hipofisis ini merespon rangsangan internal dan eksternal untuk mengontrol pelepasan hormon GnRH, LH, dan FSH yang memacu pertumbuhan folikel dan kanal reproduksi. Dengan adanya hormon estrogen dari folikel, saluran reproduksi betina lebih lanjut memperbesar jaringan oviduk, uterus, dan vagina. Selain sistem endokrin, sistem saraf juga berperan dalam mengatur reproduksi ayam. Misalnya reseptor cahaya di mata atau otak, deep brain photoreceptor, mendeteksi perubahan panjang hari dan mengirim sinyal ke hipotalamus. Nutrisi dan status metabolik ayam, misalnya asupan energi dan protein, memengaruhi sekresi hormon pertumbuhan dan insulin like growth factor, yang juga berkontribusi pada perkembangan reproduksi. Ya mungkin saya bisa lanjut buat bobot ayam peternakan A sama peternakan B. Nah, perbedaan bobot tubuh ayam antara peternakan A dan B biasanya berkaitan erat dengan kualitas pakan dan kondisi pemeliharaan. Kualitas nutrisi pada pakan juga mempengaruhi pertambahan bobot badan ayam, di mana pakan dengan serat kasar tinggi menurunkan pencernaan, sehingga penyerapan nutrien berkurang. Faktor lingkungan dan manajemen juga penting. Ayam yang mengalami stres panas atau heat stress atau kepadatan kandang yang tinggi cenderung mengurangi nafsu makan dan memacu hormon stres, kortikosteron, yang menghambat pertumbuhan. Lalu kondisi kandang yang berventilasi buruk atau suhu panas di peternakan A dapat meningkatkan pengeluaran energi yang termoregulasi sehingga bobot badan kurang optimal. Sebaliknya peternakan B menyediakan lingkungan yang nyaman, suhu terkontrol dan densitas yang optimal, memungkinkan ayam memanfaatkan pakan lebih efisien dan tumbuh lebih baik. Faktor genetika dan kesehatan juga dipertimbangkan. Jika genetika ayam atau galur yang di peternakan A berbeda, misalnya galur pendahulunya atau tanpa seleksi, itu maka potensi pertumbuhan tubuhnya lebih rendah. Seperti itu. Bisa dilanjut Mas Maulana. Oke, selanjutnya ada faktor perbedaan umur saat mulai bertelur peternak A versus B. Umur bertelur pertama fresh egg sangat ditentukan oleh kecepatan kematangan sesuai ayam. Faktor utama adalah capaian bobot tubuh dan komposisi tubuh yang ideal. Umumnya, ayam perlu mencapai bobot tertentu sebelum hipotalamus mengaktifkan aksi reproduksi. Faktor pencahayaan sangat berpengaruh.
cahaya yang cukup lama, periode panjang merangsang hipotalamus untuk mensintesis dan mensekresikan GnRH. Selanjutnya itu faktor nutrisi dan metabolik yang sama seperti pada bobot juga mempengaruhi kedewasaan kelamin, asupan energi tinggi dan komposisi tubuh atau lemak gondola cukup diperlukan untuk ovulasi pertama. Ketidakseimbangan hormon pertumbuhan atau leptin akibat malnutrisi dapat menunda sinyal ke hipotalamus. Baik, bisa langsung ganti. Nah, ini bisa dijelaskan oleh Mas Ibra. Ya, untuk interaksi sistem saraf dan hormonal dalam dewasa kelamin ayam. Reproduksi ayam dikendalikan oleh interaksi sistem saraf pusat dengan sistem hormonal, aksis hipotalamus, hipofisis sehingga ovarium. Ketika suatu rangsangan, misalnya suatu cahaya diterima mata atau reseptor dalam otak, sinyal saraf disalurkan ke hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan GnRH ke aliran darah portal hipofisis anterior. Kehadiran GnRH di hipofisi anterior akan menstimulasi pelepasan hormon LH dan follicle stimulating hormone hingga hormon LH dan FSH kemudian beredar dalam darah menuju ovarium, merangsang pertumbuhan folikel, sintesis estrogen dan progesteron, serta proses ovulasi. Hormon steroid yang dihasilkan ovarium kembali memberikan umpan balik ke sistem saraf. Hormon estrogen juga mempengaruhi pusat hipotalamus yang mengatur nafsu makan dan kontrol metabolisme, sehingga integrasi antara status energi dan reproduksi terjaga. Hormon melatonin yang dilepas oleh kelenjar pineal saat malam berperan menghambat aksis GnRH, sehingga periode gelap yang panjang menunda reproduksi. Interaksi antara neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan hormon hipotalamus turut mempengaruhi tingkat GnRH. Selanjutnya untuk Mungkin udah cukup dulu ya Mas ya. Ini Oke. tinggal bisa dijelaskan atau dibacakan oleh Mbak Vero sama Mbak Mutia. Silakan. Baik, selanjutnya ada usia bertelur. Ayam di peternakan B lebih cepat mencapai usia bertelur karena pemeliharaan lebih baik, pakan dan pencahayaan yang optimal, sehingga lebih cepat mencapai ambang kematangan tubuh. Paparan-paparan cahaya yang cukup merangsang hipotalamus, melepaskan GnRH, memicu pelepasan LH atau FSH lebih dini. Sebaliknya, ayam A mengalami penundaan pubertas karena pertumbuhan tubuh belum optimal. Interaksi saraf hormonal. Sistem saraf dan hormonal berinteraksi erat melalui mekanisme neuroendokrin
Sinyal saraf misal fotoperiode ke hipotalamus mengaktifkan pelepasan hormon GRNH yang selanjutnya merangsang hormon reproduksi lain dari hipofisis. Hasilnya sistem neuroendokrin mengatur waktu ovulasi dan kematangan seksual ayam. Hormon ovarium memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kedua sistem sinkron dalam proses reproduksi. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya itu ketika unggas itu atau ayam itu melakukan seks, nah itu kan ada sistem saraf yang bekerja ke otak dan nanti dari otak juga dikembalikan lagi ke reproduksi gitu. Itu gambar singkatnya gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok A ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Mas Aris, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aris Tarkus Jatmiko dengan ekornim 058. Di sini saya izin bertanya tadi mengenai pakan ya. Mengapa sih pakan dapat mempengaruhi pada produksi telur? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok B ada yang mau menjawab? Mungkin gini Bang, ini mau kita langsung jawab semua atau mungkin tampung dulu biar ada 2 atau 3 pertanyaan. Oh, Teman-teman kalau boleh. misalnya dari kelompok A ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa kita tampung dulu, di situ langsung kita jawab semuanya. Boleh. Monggo Mas Haikal bisa ditanyakan pertanyaannya. Oke, jadi gini Mas Topang. Mengapa sih ini umur berapa sih ayam mulai bereproduksi? Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi dari kelompok A yang mau bertanya? Kayaknya 3 pertanyaan nggak sih? Berarti kurang 1 ya. Tadi sudah ada Mas Aris sama Mas Haikal. Dari yang lain bisa ditanyakan. Apakah sudah cukup? Mungkin boleh dijawab dulu. Nanti kalau ada tambahan pertanyaan setelah teman-teman menjawab, baru ditanyain lagi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Gitu. Oke, baik. Aku mau tanya dong. Boleh. Aku mau tanya. Kan telur ayam itu ada yang kadang nggak ada cangkangnya. Nggak ada cangkangnya. Itu biasanya faktornya itu kenapa ya? Oke, baik. Ditampung dulu. Udah 3 pertanyaan ya? Mungkin dari Mbak Dini bisa dibacakan ulang biar lebih jelas pertanyaannya. Sebentar. Terakhir si virus tanya apa, telur ayam kenapa bisa nggak ada cangkangnya? Iya, itu faktornya kenapa? Bentar. Oke, tadi pertanyaan pertama itu dari Aris ya, itu dia tanya kenapa itu pakan mempengaruhi produksi telur. Terus yang kedua itu ada Haikal, dia tanya umur berapa ayam bereproduksi. Terakhir itu ada virus, dia tanya kenapa telur ayam bisa nggak ada cangkangnya, itu faktor apa? Oke, siap. Dari kelompok gue ada yang mau menjawab? Mungkin izin masuk dulu teman-teman. Baik. Ini yang bertanya mungkin sebutkan NIM-nya aja dulu teman-teman, biar ada di catatan tambahan nilai juga. Tadi yang bertanya ya.
Ini tadi Mas Virus NIM-nya berapa ya, Mas? Gimana? Ekor NIM-nya berapa ya? Ekor NIM-nya 50. 050 ya? Ya. Baik. Untuk Mas Haikal ekor NIM-nya 089. 089. Kalau Mas Aris tadi berapa ya, Mas? 058. 058. Oke. Ini dari kelompok B ada yang mau menjawab? Bisa aku nggak sih? Aku mau menjawab. Apa harus urut? Enggak harus urut, Mas. Bisa bebas. Nanti mungkin ada yang menjawab kalau belum jelas bisa ditambahkan sama teman. Boleh, silakan Mas. Aku menjawab. Perkenalkan, saya Ibrahim Saleh dengan NIM ekor 074 ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi tuh kenapa telur ayam tuh bisa nggak ada cangkangnya karena faktor apa gitu ya? Jadi tuh telur ayam tuh bisa tidak memiliki cangkang karena kekurangan kalsium dan nutrisi penting lainnya seperti vitamin D3 dan fosfor. Gangguan pada kelenjar cangkang karena infeksi atau stres seperti itu. Oke, siap Mas. Makasih. Mas Maulana. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana dengan ekor NIM 044 akan menjawab dari pertanyaan Mas Haikal. Berapa ayam mulai berproduksi ya Mas Haikal? Iya, Mas. Ayam mulai berproduksi betelur pada umumnya pada usia ke 18 sampai 20 minggu, sekitar 4 sampai 5 bulan, tergantung pada jenis ayam dan manajemen pemeliharaannya. Untuk ayam ras petelur, usia ini adalah organ reproduksinya sudah matang. Ayam ras petelur itu umumnya mulai bertelur pada usia 8 sampai 20 minggu. Kalau untuk ayam cup itu mulai bertelur pada usia sekitar 20 sampai 20 minggu. Oke, cukup. Baik. Menjawab. Cukup, Mas Maul. Terima kasih. Oke. Ini yang oke, siap. Pertanyaan pertama. Saya. Oke, siap. Silakan Mas Pandu. Mungkin saya jawab pertanyaan Mas Aris ya tentang kenapa sih pakan sangat penting untuk mempengaruhi produksi telur. Nah, yang pertama, kebutuhan nutrisi yang spesifik dari pakan sendiri itu adalah sumber pertama nutrisi untuk pembentukan misalnya ada putih dan kuning telur. Nah, saya ambil contoh dengan tadi ya pertanyaan ketiga, kenapa sih ada telur yang tidak ada cangkangnya. Nah, dari situ itu dari kekurangan pakan itu sendiri, alias nutrisi dari pakan itu sendiri. Kenapa sih pakan? Jadi kesimpulannya adalah pakan itu sangat penting untuk produksi telur, dimana karena nggak ada kalsium dari pakan itu bisa menyebabkan tidak adanya cangkang di telur tersebut, dan juga nutrisi seperti protein itu sangat nutrisi yang utama untuk pembuatan kuning telur. Seperti itu Mas Aris. Apakah menjawab pertanyaan Mas Aris? Oke, terima kasih Mas Aris. Oke, siap. Dari teman-teman kelompok Pandu, boleh ulangin nggak? Pandu, boleh ulangin nggak? Tadi nge-lag. Kenapa? Diulangi dulu. Oke. Ulang dari perkenalan mungkin ya. Perkenalan, saya Pandu Wicaksana, ekor NIM saya 092. Izin menjawab pertanyaan Mas Aris, kenapa pakan itu penting dan mempengaruhi produksi telur. Yang pertama, di produksi telur sendiri, ayam memerlukan protein dari pakan. Kenapa? Untuk pembentukan kuning telur dan putih telur. Nah, dan juga ada menyinggung dari pertanyaan nomor 3 tadi, di faktor yang menyebabkan adanya shellless egg alias tidak adanya cangkang pada telur tersebut. Kekurangan kalsium dari sumber pakan ini menyebabkan telur tersebut tidak ideal alias tidak baik kondisinya. Seperti itu Mas Aris. Oke, terima kasih. Oke Mas Aris. Siap. Dari kelompok A ada yang mau ditanyakan lagi Pak Tidak? Apa cukup? Cukup mungkin. Oke, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi,
Sekian presentasi dari kelompok B. Semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua dan juga memperdalam ilmu yang telah kita pelajari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke kelompok A untuk memaparkan materinya. Ya udah langsung aja teman.